Sebenarnya dongeng itu kan media, ya Kak ya, media untuk memberikan stimulasi, memberikan amanat-amanat kepada anak-anak, khususnya Oke. anak kecil ya. Tapi sekarang ketika Kak Ilmi mendongeng itu, orang tua pun juga seneng tuh. KC Radio, your easy listening station. Hai KC People, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Dan terima kasih sudah selalu stay tune di KC Media by Unesa. Kali ini di podcast Bincang Unesa kita ada kedatangan tamu nggak cuma satu tapi dua. Dua, benar. Dua ya? Benar. Oke. Aku juga. Oh ya. Oke, kali ini saya bersama dengan Hilmi Ramadan, Sarjana Pendidikan, alumnus dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Betul sekali. Hai Kak Hilmi, ngapain bawa boneka ke sini? Halo, benar. Ini rekan Kak Ilmi yang sering menemani Kak Ilmi, bahkan setiap hari ketika tidur juga menemani. Oh ya? Jadi ketika tidur nggak ada guling ya, untung ini. Oh, dia namanya Untung. Oh ya, untung. Oke. Kak Hilmi, ini Untung ini sudah mulai kapan menjadi partnernya Kak Hilmi? Dari tahun berapa untung? 2018. Oh, 2018. 2018. Udah berapa tahun berarti ya? Empat atau 5 ya? 4 tahun ya. Jadi ini Untung ini boneka yang pertama yang menjadi Boneka, partner benar Kak Hilmi. sekali. Boneka pertama, boneka yang menemani pertama Kak Ilmi terjun di dunia dongeng. Terjun Gitu. di dunia dongeng. Benar. Apa sih yang melatar belakangi Kak Hilmi akhirnya memantapkan hati terjun di dunia dongeng? Latar belakang Kak Ilmi mengambil dongeng itu. Iya. Sebenarnya dongeng itu kan media, ya Kak ya, media untuk memberikan stimulasi, memberikan amanat-amanat kepada anak-anak, khususnya anak kecil ya. Tapi sekarang ketika Kak Ilmi mendongeng itu, orang tua pun juga seneng tuh. Nah, Oke. dari situ Sekarang jadi dongengnya tuh nggak cuman dongeng buat anak-anak, Oh, tapi juga oh. segala usia. bener, segala usia, lansia pun juga ketawa ketika Kak Ilmi dongeng, bahkan untung keluar gitu juga ketawa itu. Nah, dari situ Kak Ilmi mengambil dongeng ini sebagai media untuk berdakwah. Nah, Oke. berikan karakter jujur, karakter baik, karakter yang senang menabung, senang bersedekah dan sebagainya. Itu Oke. media sebenarnya. Jadi media. Terus fungsinya Untung di situ apa? Dia cuman begitu saja atau dia ikut interaksi juga? Aku nyanyi. Oh, nyanyi. Biasanya membantu Kak Ilmi untuk menghibur. Biasanya Kak Ilmi yang cerita, terus untuk ngapain? Sulap. Oh, sulap. Kadang yang Kak Ilmi sulap, untung yang cerita. Oh, Ya, gitu. gitulah untuk media juga. Sebenarnya media dongeng kan banyak, salah satunya boneka ini gitu. Oke, untuk menggabungkan antara apa yang Kak Ilmi pengen ungkapkan, kemudian ada karakter Untung di situ, bagaimana kemudian kolaborasinya? Kolaborasi dari situ kan pasti pembagian suara ya, dari suara saya dengan suara Untung ini. Nah, di situ dikolaborasikan dengan penampilan-penampilan. Nah, penampilan misal Untung menampilkan nyanyi, terus Kak Ilmi yang cerita, Kak Ilmi yang ice breaking, terus Untung yang bagian seneng-seneng kayak gitu, nyanyi-nyanyi lagu anak-anak kayak gitu. Lebih ke stand up komedinya kalau Untung ini gitu. Oh, lebih ke stand-up-nya. Oke. Dagelan. Oh, dagelan. Ngerosting juga nggak? Enggak sih. Oke, tapi untuk bisa menggabungkan dua karakter dalam satu cerita itu skema atau rangkaian untuk membuat itu menjadi sebuah jalan cerita atau sebuah dongeng, apakah ada naskahnya atau kakak bikin sendiri atau kayak gimana? Kalau naskah pasti ada kumpulan cerita-cerita, cuma triknya itu bukan cerita yang dihafalkan, tapi alur-alurnya. Misal pertama ada tokoh namanya Bunga. Bunga bertemu ayahnya, terus Bunga pamit pergi sekolah, Bunga pulang sekolah, itu yang harus dihafalkan. Nah, untuk suara-suaranya bisa lebih dari 2. Bisa suara kayak Untung, suara kecil, suara Contohin. monster, suara apa ini dulu. Dalam karakter Bunga itu dia ada berapa tokoh? Oke, suara itu banyak ya guys ya. Jadi suara ada yang anak kecil, misal tuh ya. Aku senang sekali hari ini soalnya aku diberi uang yang banyak sama ayah aku. Nah, kayak gitu. Terus ada suara seperti suara tokoh yang raja, misal raja. Wah, aku juga adalah raja yang sangat kejam di kerajaan ini. Nah, terus ada anak yang kecil, misal itu Kak Ilmi gabungkan untuk temannya si
perempuan kecil itu. Wow, aku juga senang sekali berteman dengan bunga. Bunga, ayo kita bermain di sana. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi suara kakek-kakek. Waduh, kakek ini sudah tua. Kamu kenapa kok tidak mau tidur? Nah, itu tokoh. Ada Oke. lagi yang suara-suara hewan. Banyak Oke. sekali variasi-variasi untuk disuguhkan dalam satu cerita, gitu ya. Oh iya gitu kayak ini. Nah, Itu tuh gitu. biasanya sebelum tampil ya, Ah, ah, membuat cerita kan dari benar, yang dihafalkan ada alurnya. alurnya. Kemudian di situ pernah nggak sempat ngeblank lupa terus akhirnya agak berbelok sedikit gitu? Kalau ngeblank pernah itu di awal-awal tahun 2018 itu Kak Ilmi itu lebih ke tekstual. Jadi ngafalkan naskah tuh Kak Tia. Ngafalkan naskah, oh gini alurnya, bahkan dialognya itu sama seperti cerita itu. Nah, ketika ngeblank itu trik dari pendongeng-pendongeng itu biasanya, ayo adik-adik kita ice breaking dulu Oke, gitu. oke. Ayo ada yang tahu nggak lagu ini cicak-cicak di dinding kayak gitu. Itu salah satu trik dari pendongeng. Tapi kebanyakan ada nih salah satu mungkin Kak Tia mau mendongeng tuh ya, tapi aku nggak hafal nih. Tulis aja di jari ini, ditulis oh yang jempol ini alur pertama, terus ini alur Oh, kedua gitu. Jadi sambil begini ya. Ini Jadi trik ya, pernah oke. tuh Kak Ilmi dongeng, terus lupa kan, Kak Ilmi menggunakan alur si anak kecil itu bangun tidur. Wah, aku hari ini. Terus gini, oh ternyata naskahnya setelah ini itu yang Oke. Aduh, trik aku lah. sampai terharu loh mendengarkan ceritanya, padahal belum apa-apa ya. Oh iya, jangan nangis. Enggak nangis ya. Enggak, tapi kemudian apakah yang dihadirkan itu dongengnya dongeng yang dibuat atau dari legenda atau dari kejadian sehari-hari, misalnya pandemi, Betul. untuk supaya masyarakat atau anak-anak khususnya ini lebih aware atau lebih ada rasa pedulinya muncul atau Kalau gimana? cerita yang diambil dari Kak Ilmi itu banyak banget ya untungnya. Oh iya, banyak banget Kak. Oh, itu bergantung dengan lembaga atau komunitas mana yang mau ini apa ini yang istilahnya mau request apa temanya tentang Oke. misal Isra Mi'raj berarti kan jelas dari Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah, misal dari sekolah ini tentang Hari Ibu, ini terdekat kan ada Hari Ibu. Nah, terus ada lagi tema-tema, nah itu bergantung dari mau cerita rakyat, mau cerita karakter atau cerita horor juga, tapi itu jarang banget ya. Oh, jarang banget, Soalnya ya. dongeng kan nggak boleh menakuti sebenarnya. Jadi dongeng sebetulnya ada apa? Menghibur, memberikan nilai-nilai moral kehidupan, kan nggak boleh menakuti. Benar. Dongeng itu memberikan amanat apa yang tujuan kita datang ke lokasi itu tujuannya apa gitu. Kak Ilmi pernah itu berada di salah satu daerah Surabaya, itu karakter anak-anak di sana itu curhatan dari Pak RW-nya itu, Apa itu? kayak gini Kak Ilmi, itu anak-anak jarang banget nurut sama orang tua. Lah berarti di situ kan ada karakter yang disisipkan bahasanya peran orang tua ini penting. Oke. Nah, kayak gitu. Tapi kemudian temanya peran orang tua itu penting, tapi kemudian dimunculkan karakter-karakter gitu ya. Karakter ya tokohnya ya interpretasi dari anak-anak yang Dari di sekitar anak-anak, itu, oke. misal main game terus kayak gitu. Tapi karakter itu apakah selalu manusia atau benda gitu? Karena kan kalau misalnya anak-anak tuh kan suka berimajinasi. Misalnya ini handphone aja bisa bicara, kemudian buku bener. bisa bicara, Bener. pensil bisa bicara. Pada dasarnya anak-anak itu lebih senang dengan karakter-karakter hewan. Oke. Jadi ketika Kak Ilmi cerita pada suatu hari ada salah satu seekor ayam namanya ayam jago. Dia terbangun dari tidurnya. Nah kayak gitu kan bisa. Ketika dia bangun, dia bertemu dengan temannya namanya si Bibi. Bibi adalah seekor bebek adik-adik. Bunyinya seperti apa ya? Nah kayak gitu. Terus bertemu dengan hewan apa lagi itu. Itu lebih senang sih anak-anak ketika ada karakter atau tokoh fabel. Kalau dalam dongeng itu fabel ya. Dalam dongeng itu fabel. Jadi seperti itu gitu. Jadi dongeng itu tokohnya siapa saja itu bisa. Namanya juga pendongeng kan ini ya, apa ini pendamping anak atau namanya kerennya itu tour guide-nya imajinasi anak. Oke. Jadi anak-anak pengen mengenal tentang oh hewan ini kayak gini, oh suasana di hutan itu seperti ini, oh di laut itu seperti ini ada hewan ini gitu. Berarti interestnya anak-anak ini lebih pada hewan. Gitu ya? Lebih seneng hewan. Itu sebelumnya Kak Hilmi riset dulu
atau kayak gimana? Benar, harus riset seperti kayak hewan ikan yang ketika didatangi ketika dia terasa terganggu, dia akan bisa jadi gendut terus muncul duri-duri. Nah, itu kan harus belajar juga hewan apa namanya. Terus ketika dia berubah untuk menyelamatkan dirinya itu ketika ada serangan hewan yang lain kayak gitu. Harus riset itu. Oke, harus riset. Jadi sebetulnya dongeng itu nggak mudah ya. Bener banget. Jadi Ya, kalau orang lihat mudah-mudah gampang lah ya. mudah-mudah gampang. Dan kalau bicara seputar membangun karakter, kemudian bagaimana anak-anak bisa begitu suka dengan Benar. dunia dongeng. Nah, ini yang harus kita ketahui. Setelah yang satu ini ya, Kece People, di segmen yang kedua masih bareng Kak Hilmi dan juga Untung. Untung. Dadah. Coba dulu ice breaking, misal ice breaking kurang menarik, waduh kurang rek. Yang kedua, mengajak anak-anak untuk gerak. Yo adik-adik, sekarang Kak Ilmi perjalanan menuju hutan nih. Di hutan ada banyak hewan sekali. Ada Kece Radio.